Malam itu, seorang letnan wanita melangkah pelan di lorong sempit sebuah klub malam. Dengan tubuh dibalut gaun tipis dan wajah penuh riasan yang bukan miliknya. Bukan sebagai prajurit, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai umpan dalam permainan yang lebih kotor dari medan perang manapun yang pernah ia hadapi. Di balik gemerlap lampu dan tawa palsu para pelanggan, ia tahu satu kesalahan kecil bisa berakhir pada kematian. Tapi bagaimana jika kematian bukan datang dari musuh, melainkan dari orang yang dulu bersumpah melindunginya? Angin sore meniup pelan melalui kaca jendela mobil dinas yang melaju perlahan di antara jalan-jalan ibu kota. Aku duduk diam di kursi belakang, mengenakan pakaian dinas lengkap dengan pangkat letnan di pundakku. Hari itu, langit tampak biasa saja, biru samar dengan awan yang menggantung. Seolah tidak ada yang istimewa, tapi dada ini entah kenapa terasa berat. Jantungku berdegup tidak wajar sejak pagi. Telepon darurat itu datang jam 3 dini hari. Nada suara ajudan presiden terdengar seperti bisikan yang membawa kabar kematian. Tak ada basa-basi, hanya satu kalimat yang membuat pikiranku berkecamuk. Hingga sekarang, presiden ingin bertemu Anda secara pribadi. Hari ini, aku tak pernah dipanggil langsung oleh orang nomor 1 di negara ini. Tidak ada penjelasan, tidak ada rincian, hanya lokasi rahasia yang tak tertera di peta militer. Mobil ini pun bukan kendaraan dinasku. Aku dijemput oleh seseorang yang hanya menyebut dirinya sebagai utusan negara. Kami melewati 3 pos pemeriksaan dan jalur pengaman yang tertutup sensor. Saat akhirnya mobil berhenti, aku melihat sebuah bangunan kecil di antara pepohonan, seperti rumah jaga yang tidak terurus. Tapi begitu pintu kayu tua itu dibuka, dunia di dalamnya berubah total. Ruang bawah tanahnya seperti markas rahasia dalam film-film spionase, penuh layar monitor, meja, kaca, dan orang-orang berseragam yang tidak memakai nama atau pangkat. Di tengah ruangan itulah, presiden berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, membelakangiku. Aku berdiri tegak, siap. Letnan Handayani melapor. Beliau menoleh, matanya dalam, lelah. Tapi ada sesuatu yang lain di sana, seperti beban berat yang ingin ditumpahkan, tapi belum ada yang cukup kuat menampungnya. Letnan, katanya perlahan, negara ini sedang hancur pelan-pelan. Bukan karena perang, tapi karena pengkhianatan dari dalam. Aku menahan napas. Ucapan itu bukan sekadar retorika, bukan pula ancaman musuh asing. Ini sesuatu yang nyata, sesuatu yang bahkan presiden pun tidak bisa hadapi sendiri. Ada jaringan narkoba besar, lanjutnya dijaga oleh orang-orang yang seharusnya melindungi rakyat, polisi, tentara, bahkan ada yang berasal dari dalam kementerian. Aku mengepalkan tangan, rasa muak mulai menggerogoti perutku. Presiden mendekat, menatapku lurus-lurus. Aku butuh seseorang yang bisa menyusup ke dalam. Seseorang yang tidak punya catatan, tidak terlalu dikenal, dan cukup gila untuk menyamar menjadi sesuatu yang paling berisiko, seorang wanita malam. Aku terdiam, otakku berputar cepat. Apa dia baru saja memintaku melepas kehormatan sebagai tentara demi menyusup ke neraka? Letnan, katanya lagi, ini bukan sekadar misi, ini taruhan terakhir. Jika kita gagal, jaringan itu akan menyusup ke semua lini. Negara ini bisa runtuh dari dalam. Aku tidak percaya pada banyak orang lagi, tapi aku percaya pada kamu. Napasku tercekat. Sebagai tentara, aku dilatih untuk menerima perintah tanpa banyak tanya. Tapi perintah ini bukan sekadar operasi. Ini pembongkaran identitas. Ini menempatkanku di posisi paling rentan sebagai perempuan dan manusia. Aku mengangguk pelan. Saya siap. 3 hari kemudian, aku berdiri di depan cermin kecil di sebuah apartemen sempit di daerah Jakarta Timur. Rambut panjangku yang biasanya rapi dalam sanggul militer kini terurai, diwarnai hitam pekat dengan sentuhan kemerahan. Wajahku dipulas tipis dengan riasan. Aku mengenakan pakaian ketat yang jauh dari nyaman dengan sepatu hak tinggi dan dompet kecil berisi alat perekam tersembunyi. Tubuhku tampak seperti perempuan malam biasa. Tapi di balik kulit ini, aku masih Letnan Handayani. Dan malam ini adalah langkah pertamaku menuju neraka. Aku mulai dari klub malam kecil bernama Zona 3. Tempat itu ramai oleh lampu neon dan musik keras yang menusuk telinga. Aroma alkohol, parfum murahan, dan asap rokok bercampur jadi satu. Disinilah aku mulai mengenal targetku. Dimas, pengusaha muda yang dikenal royal pada wanita dan memiliki jalur gelap dengan jaringan narkoba dari luar negeri. Aku harus menarik perhatiannya tanpa terlihat mencurigakan. Harus dekat, tanpa terlalu dekat. Dan yang paling penting, jangan jatuh. Tapi menyamar bukan hal mudah. Tiap malam, aku harus tertawa palsu, memaksakan senyum,
dan membiarkan tangan-tangan kasar menyentuh lengan atau pinggangku demi menjaga penyamaran. Di tengah itu semua, aku merekam setiap kata, transaksi, kode rahasia, dan gerak-gerik mereka. Semua masuk ke alat kecil yang kugantungkan seperti liontin di leher. Di antara malam-malam penuh kepalsuan itu, aku bertemu dengan seorang pria bernama Arka. Ia tidak seperti yang lain. Diam, mata tajam, tapi ada kelembutan dalam caranya menatap. Ia tidak pernah menyentuhku seperti yang lain. Hanya duduk di pojok ruangan, memperhatikan. Aku tidak tahu siapa dia, tapi naluriku mengatakan, dia juga bukan orang biasa. Minggu-minggu awal berjalan seperti bayangan. Sunyi, gelap, tapi penuh tekanan. Setiap malam, aku tidur dengan waspada. Aku tahu, jika satu saja dari mereka menyadari siapa aku sebenarnya, tubuhku mungkin akan ditemukan di sungai esok paginya. Kadang, aku bertanya dalam hati, sampai kapan aku bisa bertahan? Kadang pula, aku menangis dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena dunia ini terlalu gelap untuk diubah hanya oleh satu orang. Tapi kemudian, aku selalu ingat kata-kata presiden hari itu ketika kami bersalaman sebelum aku pergi. Letnan, kamu akan masuk ke dalam dunia yang tidak akan pernah tercatat dalam sejarah. Tapi jika kamu berhasil, maka kamu akan menyelamatkan sejarah itu sendiri. Dan malam ini, saat kupasang alat perekam di bawah kursi klub dan melihat Dimas menyerahkan koper besar pada seseorang berpakaian dinas polisi, aku tahu, permainan ini sudah dimulai. Dan aku adalah bidah yang berjalan sendirian dalam papan penuh racun. Aku mulai kehilangan hitungan hari sejak pertama kali menyusup. Malam-malam terasa seperti penjara tanpa jeruji, dan siang hanya menjadi selimut semu untuk menutup rasa lelah yang terus menumpuk. Hidupku kini bukan milik Handayani si tentara. Aku telah menjadi seseorang yang bahkan tak pernah kubayangkan sebelumnya. Perempuan malam bernama Rani, pemikat lelaki, penyaksi transaksi dosa, dan pelakon kebohongan demi keadilan yang tak terlihat. Aku sering bertanya dalam hati apa batas antara berpura-pura dan berubah. Apakah seseorang bisa terus menyamar tanpa kehilangan bagian dari dirinya sendiri? Namamu sekarang Rani. Jangan pernah jawab ya saat dipanggil Handayani. Bahkan kalau kau lupa, lebih baik diam. Itu kata Andra, pelatih intelijen yang ditugaskan melatihku selama 5 hari penuh. Andra adalah pria yang tak banyak bicara, tatapannya tajam, dan dia selalu menyelipkan pistol kecil di balik sabuknya. Di ruang pelatihan bawah tanah yang tersembunyi di balik toko elektronik rusak, aku belajar banyak hal mulai dari cara berjalan menggoda, berbicara tanpa mengungkapkan terlalu banyak, sampai teknik menyembunyikan senjata kecil di balik bra dan kaos dalam. Aku merasa malu saat pertama kali dia menyuruhku mempraktekkan cara duduk genit di depan kamera. Tapi kemudian aku sadar, ini bukan soal gengsi, ini soal hidup dan mati. Malam kedua dalam penyamaran, aku kembali ke zona 3. Klub malam yang lebih mirip lubang neraka. Musik menghantam dada seperti bom. Lampu warna-warni menari di atas kepala, seolah ingin membutakan siapapun yang mencoba berpikir jernih. Di sudut ruang, Dimas sedang tertawa bersama beberapa pria berseragam preman dan seorang pria berpakaian sipil yang wajahnya tidak asing. Itu dia, pria yang beberapa tahun lalu kutemui saat operasi militer di Kalimantan Timur. Namanya Rangga. Dulu dia wartawan tempur yang membantu kami menyebarkan informasi ke masyarakat lokal. Kini dia duduk di sofa mahal dengan sebatang cerutu di tangan, tertawa sambil memegang amplop tebal. Aku menelan ludah. Dunia memang berputar, tapi tak kusangka sedekat ini pusaran pengkhianatan itu berada. Rani, kesini. Suara pelayan bar memanggilku. Aku mengangguk dan berjalan dengan langkah yang sengaja kulambatkan. Setiap mata lelaki di sekitarku memandang tanpa malu. Aku ingin muntah, tapi wajahku tetap tersenyum. Seperti boneka panggung. Aku mengambil pesanan, lalu menghampiri meja tempat Dimas dan rekan-rekannya duduk. Saat ku lempar senyum pada mereka, aku menyadari satu hal. Ini bukan hanya penyamaran, ini adalah perang. Hanya saja musuhnya tidak membawa senapan, melainkan tawa palsu dan tumpukan uang. Namamu siapa? Cantik, tanya salah satu dari mereka. Seorang pria berkacamata hitam meski ruangan gelap. Lani, jawabku pelan. Baru? Ya, tanyanya lagi. Aku hanya tersenyum. Dimas melirikku, matanya tajam, tapi penuh minat. Dia lalu menyuruhku duduk di sampingnya. Jantungku berdebar, bukan karena takut disentuh, tapi karena tahu, dari jarak sedekat ini, aku bisa mencium bau darah di balik parfum mewahnya. 2 minggu berlalu, aku mulai diterima dalam lingkungan mereka. Tidak semua wanita malam bisa duduk dekat dengan Dimas lebih dari 2 kali, tapi aku sudah 4 kali.
Itu berarti aku mulai mendapat kepercayaan. Namun, itu juga berarti ancaman semakin dekat. Suatu malam, Dimas mengajakku naik ke kamar VIP di lantai atas. Hatiku berteriak panik, tapi wajahku tetap tenang. Di ruangan itu, ia tidak langsung menyentuhku. Ia hanya duduk di depan layar komputer besar, menampilkan beberapa grafik dan peta. Disinilah aku mendapat data penting. Jalur pengiriman narkoba lewat pelabuhan di utara Jakarta dengan perlindungan dari oknum aparat. Aku mengaktifkan alat perekamku yang tertanam di kalung imitasi berbentuk hati. Satu kata saja yang keluar dari mulut Dimas malam itu cukup untuk mengguncang pondasi hukum negara ini. 3 ton akan masuk minggu depan lewat pelabuhan Muara Jati. Sudah dibersihkan sama anak-anak baju coklat. Aman. Aku berpura-pura tidak mengerti. 3 ton apa? Kak, tanyaku sambil tertawa manja. Dia menatapku sebentar, lalu tertawa juga. Gula. Dek, gula mahal. Aku tertawa bersamanya. Meski tubuhku gemetar di dalam. Malam itu, aku pulang bukan dengan tubuh kotor, tapi dengan hati yang tercabik. Aku ingin segera mengirimkan data itu ke markas, tapi aku harus menunggu momen yang aman. Kontakku hanya bisa dihubungi melalui jalur tertentu. Dan jika aku salah langkah, maka semuanya bisa runtuh. Di tengah semua itu, aku mulai semakin sering melihat Arka. Dia selalu muncul tanpa aba-aba. Kadang duduk di kursi sudut klub, kadang berdiri di dekat parkiran. Matanya tidak pernah langsung menatapku, tapi aku bisa merasakan perhatiannya. Suatu malam, saat aku keluar dari pintu belakang klub untuk mengambil udara, aku mendengar langkah pelan dari arah gelap. Jangan menoleh, bisiknya dari balik bayangan. Aku menahan napas. Kau bukan satu-satunya yang menyamar di sini. Jantungku mencelos. Aku di sini bukan untukmu, tapi kuperhatikan. Kau bermain api terlalu dekat dengan bensin. Aku tidak tahu maksudmu, bisikku. Kau Letnan Handayani, bukan Rani. Darahku membeku. Kau punya waktu sedikit. Seseorang sedang mengawasi, dan mereka mulai curiga. Aku ingin bertanya siapa dia, siapa yang menyuruhnya. Tapi saat ku toleh ke belakang, dia sudah pergi, seolah hanya bayangan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Arka mengganggu pikiranku. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia tahu namaku? Apakah dia musuh atau sekutu? Yang lebih penting, siapa yang sedang mengawasiku? Semakin lama aku berada di dunia ini, semakin banyak wajah yang tidak bisa kupercaya. Bahkan bayanganku sendiri mulai terasa seperti ancaman. Tapi satu hal pasti, aku sudah terlalu jauh untuk mundur, dan mungkin terlalu dalam untuk selamat. Langit malam di Jakarta tidak pernah benar-benar gelap. Lampu jalan, kendaraan, dan gedung-gedung pencakar langit menciptakan cahaya palsu yang menyilaukan, seolah mencoba menyembunyikan kegelapan yang sebenarnya. Tapi aku tahu betul, di balik kelap-kelip itu ada sesuatu yang busuk, sesuatu yang tak bisa dibersihkan hanya dengan undang-undang. Aku berjalan sendirian di trotoar sempit dekat kompleks klub malam. Tumit sepatuku mengetuk aspal lembab, suara kecil yang terasa terlalu nyaring di telingaku. Kepalaku menunduk, rambut kusut menutupi sebagian wajahku, dan tanganku menggenggam meratas kecil berisi alat perekam. Sudah lewat tengah malam, udara dingin menempel di kulit, tapi tubuhku berkeringat, entah karena kelelahan atau karena ketakutan yang pelan-pelan mulai merayapi pikiranku. Pesan terakhir dari Arka masih menghantui. Seseorang sedang mengawasimu. Tapi siapa? Aku mulai melihat ke sekeliling, lampu jalan berkedip. Bayangan gedung merayap seperti hantu, dan suara langkah kaki di belakangku kadang terdengar, kadang tidak. Apakah ini paranoia atau naluriku sebagai tentara yang sedang memperingatkan sesuatu? Keesokan harinya, aku kembali ke zona 3 dengan hati-hati. Senyumku tetap merekah, gaya jalanku tetap menggoda. Tapi semua itu hanyalah topeng yang kupasang lebih erat hari ini. Aku tidak lagi hanya menyamar, aku sedang diburu. Saat memasuki klub, aku langsung melihat Dimas duduk di tempat biasa. Kali ini ia ditemani 2 pria baru. Salah satunya mengenakan jaket kulit dan punya luka parut panjang di pipi kiri. Yang satunya lebih mencolok, berpakaian rapi, mengenakan kacamata tipis, dan mengenakan cincin berlambang elang di tangan kanan. Simbol itu tidak asing. Itu lambang satuan tugas khusus yang dulu pernah bekerja bersamaku saat misi pembebasan sandera 5 tahun lalu. Tapi satuan itu telah dibubarkan. Hanya ada segelintir orang yang mengenakan cincin itu, orang-orang seperti aku, orang yang terlatih, orang yang tidak mudah ditemukan, orang yang tidak seharusnya berada di sini. Aku langsung mengalihkan pandangan dan berjalan ke bar. Jantungku berdebar kencang, entah karena panik atau karena marah. Jika dia salah satu dari kami, mengapa dia duduk bersama Dimas?
Aku mengambil minuman, lalu berpura-pura membersihkan meja dekat panggung. Dari sudut mataku, aku mengamati mereka. Cincin itu tampak berkilau saat pria itu mengangkat gelasnya. Dimas tertawa keras, menepuk pundaknya, dan membisikkan sesuatu. Si pemilik cincin mengangguk pelan, tapi tak sedikit pun tersenyum. Ada sesuatu yang janggal. Beberapa hari kemudian, aku mengubah rutinitas. Aku mulai bertanya-tanya pada para wanita malam lain yang biasa bekerja di sekitar zona. Namanya Maya. Tubuhnya kurus tapi suaranya keras. Ia dulunya kerja di daerah Pelabuhan Muara Jati, tempat pengiriman yang kusebutkan dalam rekaman terakhir. Dulu, aku kerja di sana. Tapi akhirnya kabur. Mereka mulai bawa barang-barang aneh. Katanya sambil menyalakan rokok di belakang dapur kru. Aneh gimana? Tanyaku pelan. Biasanya hanya paket kecil, buat konsumsi pribadi gitu. Tapi sejak awal tahun ini, datang kontainer besar. Satu waktu aku lihat isinya penuh karung. Tapi aromanya bukan beras. Aku mencatat semua itu dalam ingatanku. Maya tidak tahu siapa aku, dan lebih baik begitu. Tapi di matanya, aku mulai melihat refleksi diriku sendiri, perempuan yang lelah, dipaksa bertahan di dunia yang terlalu kejam bagi orang baik. Kenapa kamu gak lapor? Tanyaku. Dia hanya tertawa. Lapor ke siapa? Polisi. Mereka yang ngawal barangnya. Malam berikutnya, aku mendapati Arka duduk sendirian di lantai 2. Ia menatap kosong ke arah panggung, seperti pengunjung biasa. Tapi aku tahu, dia tidak pernah datang hanya untuk melihat pertunjukan. Kutatap matanya saat aku lewat, dan ia hanya mengangguk sekali. Di toilet belakang, kami akhirnya bicara. Pria dengan cincin elang itu, siapa dia? Tanyaku. Namanya Brata, mantan rekanmu di satuan tugas dulu. Aku tertegun. Dia sudah mati. Arka menggeleng. Itu yang kau kira? Dia berpindah sisi. Tubuhku membeku. Sekarang dia bagian dari jaringan orang kepercayaan Dimas. Dia yang bertugas mengecek latar belakang orang baru. Berarti dia tahu siapa aku. Arka menatapku tajam. Belum, tapi dia akan tahu. Sebentar lagi, darahku terasa mengering. Selama ini aku merasa telah mengendalikan permainan. Tapi ternyata, aku hanya pion kecil yang hampir terinjak. Aku harus bertindak cepat. Malam itu, aku pulang lebih awal dengan alasan sakit. Di kamar apartemen sewaanku, aku mengaktifkan saluran darurat melalui radio gelombang pendek. Hanya satu frekuensi yang bisa kuakses. Eko 1, markas penghubung intelijen sipil. Eko 1. Ini Rani Beta, situasi genting. Jaringan lebih dalam dari dugaan. Butuh ekstraksi data segera. Suara di seberang hening sejenak, lalu terdengar. Diterima, tapi ekstraksi tidak bisa dilakukan sekarang. Posisi pengawasan belum aman. Kamu harus teruskan penggalian data, cari dokumen. Bukan hanya suara. Aku hampir membanting radio itu. Tolong, kataku dengan suara tertahan. Aku sedang diincar. Brata hidup. Dia di sini. Suara di seberang. Jeti tegang. Kau yakin? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Baik. Kami akan kirim pengalih perhatian 2 malam lagi. Manfaatkan waktu itu. Ambil dokumen. Pastikan data asli. Aku menutup komunikasi. Napas terasa berat. Tubuhku gemetar. 2 malam lagi. Berarti aku harus bertahan dalam bayangan maut 24 jam ke depan. Hari berganti dengan lambat. Malam ketiga menjadi malam paling panjang dalam hidupku. Saat aku masuk ke klub, suasananya berbeda. Penjaga 2 kali lebih banyak. Dimas duduk di sofa dengan wajah muram. Dan Brata berdiri di belakangnya, mengenakan jaket hitam dengan ekspresi dingin. Tatapan kami bertemu, dan untuk pertama kalinya sejak misi ini dimulai, aku merasa benar-benar ketakutan. Dia mendekat. Lani? Ya, tanyanya. Aku mengangguk pelan. Wajahmu familiar, gumamnya sambil menatapku lekat-lekat. Aku tersenyum. Kecil, banyak yang bilang begitu, Kak. Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum dingin. Semoga hanya mirip. Langit malam di Jakarta tidak pernah benar-benar gelap. Lampu jalan, kendaraan, dan gedung-gedung pencakar langit menciptakan cahaya palsu yang menyilaukan, seolah mencoba menyembunyikan kegelapan yang sebenarnya. Tapi aku tahu betul, di balik kelap-kelip itu ada sesuatu yang busuk, sesuatu yang tak bisa dibersihkan hanya dengan undang-undang. Aku berjalan sendirian di trotoar sempit dekat kompleks klub malam. Tumit sepatuku mengetuk aspal lembab. Suara kecil yang terasa terlalu nyaring di telingaku. Kepalaku menunduk, rambut kusut menutupi sebagian wajahku, dan tanganku menggenggam meratas kecil berisi alat perekam. Sudah lewat tengah malam, udara dingin menempel di kulit, tapi tubuhku berkeringat. Entah karena kelelahan atau karena ketakutan,
yang pelan-pelan mulai merayapi pikiranku. Pesan terakhir dari Arka masih menghantui. Seseorang sedang mengawasimu. Tapi siapa? Aku mulai melihat ke sekeliling, lampu jalan berkedip. Bayangan gedung merayap seperti hantu. Dan suara langkah kaki di belakangku kadang terdengar, kadang tidak. Apakah ini paranoia? Atau naluriku sebagai tentara yang sedang memperingatkan sesuatu? Keesokan harinya, aku kembali ke zona 3 dengan hati-hati. Senyumku tetap merekah, gaya jalanku tetap menggoda. Tapi semua itu hanyalah topeng yang kupasang lebih erat hari ini. Aku tidak lagi hanya menyamar, aku sedang diburu. Saat memasuki klub, aku langsung melihat Dimas duduk di tempat biasa. Kali ini ia ditemani 2 pria baru. Salah satunya mengenakan jaket kulit dan punya luka parut panjang di pipi kiri. Yang satunya lebih mencolok, berpakaian rapi, mengenakan kacamata tipis, dan mengenakan cincin berlambang elang di tangan kanan. Simbol itu tidak asing. Itu lambang satuan tugas khusus yang dulu pernah bekerja bersamaku saat misi pembebasan sandera 5 tahun lalu. Tapi satuan itu telah dibubarkan. Hanya ada segelintir orang yang mengenakan cincin itu, orang-orang seperti aku, orang yang terlatih, orang yang tidak mudah ditemukan, orang yang tidak seharusnya berada di sini. Aku langsung mengalihkan pandangan dan berjalan ke bar. Jantungku berdebar kencang, entah karena panik atau karena marah. Jika dia salah satu dari kami, mengapa dia duduk bersama Dimas? Aku mengambil minuman, lalu berpura-pura membersihkan meja dekat panggung. Dari sudut mataku, aku mengamati mereka. Cincin itu tampak berkilau saat pria itu mengangkat gelasnya. Dimas tertawa keras, menepuk pundaknya, dan membisikkan sesuatu. Si pemilik cincin mengangguk pelan, tapi tak sedikit pun tersenyum. Ada sesuatu yang janggal. Beberapa hari kemudian, aku mengubah rutinitas. Aku mulai bertanya-tanya pada para wanita malam lain yang biasa bekerja di sekitar zona. Namanya Maya. Tubuhnya kurus tapi suaranya keras. Ia dulunya kerja di daerah Pelabuhan Muara Jati, tempat pengiriman yang kusebutkan dalam rekaman terakhir. Dulu, aku kerja di sana. Tapi akhirnya kabur. Mereka mulai bawa barang-barang aneh, katanya sambil menyalakan rokok di belakang dapur klub. Aneh gimana? Tanyaku pelan. Biasanya hanya paket kecil, buat konsumsi pribadi gitu. Tapi sejak awal tahun ini, datang kontainer besar. Satu waktu aku lihat isinya penuh karung. Tapi aromanya bukan beras. Aku mencatat semua itu dalam ingatanku. Maya tidak tahu siapa aku, dan lebih baik begitu. Tapi di matanya, aku mulai melihat refleksi diriku sendiri, perempuan yang lelah, dipaksa bertahan di dunia yang terlalu kejam bagi orang baik. Kenapa kamu gak lapor? Tanyaku. Dia hanya tertawa. Lapor ke siapa? Polisi. Mereka yang ngawal barangnya. Malam berikutnya, aku mendapati Arka duduk sendirian di lantai 2. Ia menatap kosong ke arah panggung, seperti pengunjung biasa. Tapi aku tahu, dia tidak pernah datang hanya untuk melihat pertunjukan. Kutatap matanya saat aku lewat, dan ia hanya mengangguk sekali. Di toilet belakang, kami akhirnya bicara. Pria dengan cincin elang itu, siapa dia? Tanyaku. Namanya Brata, mantan rekanmu di satuan tugas dulu. Aku tertegun. Dia sudah mati. Arka menggeleng. Itu yang kau kira? Dia berpindah sisi. Tubuhku membeku. Sekarang dia bagian dari jaringan orang kepercayaan Dimas. Dia yang bertugas mengecek latar belakang orang baru. Berarti dia tahu siapa aku. Arka menatapku tajam. Belum, tapi dia akan tahu. Sebentar lagi, darahku terasa mengering. Selama ini aku merasa telah mengendalikan permainan. Tapi ternyata, aku hanya pion kecil yang hampir terinjak. Aku harus bertindak cepat. Malam itu, aku pulang lebih awal dengan alasan sakit. Di kamar apartemen sewaanku, aku mengaktifkan saluran darurat melalui radio gelombang pendek. Hanya satu frekuensi yang bisa kuakses. Eko 1, markas penghubung intelijen sipil. Eko 1. Ini Rani Beta, situasi genting. Jaringan lebih dalam dari dugaan. Butuh ekstraksi data segera. Suara di seberang hening sejenak, lalu terdengar. Diterima, tapi ekstraksi tidak bisa dilakukan sekarang. Posisi pengawasan belum aman. Kamu harus teruskan penggalian data, cari dokumen. Bukan hanya suara. Aku hampir membanting radio itu. Tolong, kataku dengan suara tertahan. Aku sedang diincar. Brata hidup. Dia di sini. Suara di seberang. Jeti tegang. Kau yakin? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Baik. Kami akan kirim pengalih perhatian 2 malam lagi. Manfaatkan waktu itu. Ambil dokumen. Pastikan data asli. Aku menutup komunikasi. Napas terasa berat. Tubuhku gemetar. 2 malam lagi. Berarti aku harus bertahan dalam bayangan maut 24 jam ke depan. Hari berganti dengan lambat.
Malam ketiga menjadi malam paling panjang dalam hidupku. Saat aku masuk ke klub, suasananya berbeda. Penjaga 2 kali lebih banyak. Dimas duduk di sofa dengan wajah muram dan Brata berdiri di belakangnya, mengenakan jaket hitam dengan ekspresi dingin. Tatapan kami bertemu, dan untuk pertama kalinya sejak misi ini dimulai, aku merasa benar-benar ketakutan. Dia mendekat. "Lani?" "Ya," tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Wajahmu familiar," gumamnya sambil menatapku lekat-lekat. Aku tersenyum. "Kecil, banyak yang bilang begitu, Kak." Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum dingin. "Semoga hanya mirip. Waktu seperti melambat ketika kau harus menunggu dalam ketidakpastian." Sudah 3 hari sejak malam pengejaran itu. 3 malam panjang yang kulewati dalam diam. Bersembunyi di sebuah rumah tua di pinggiran Jakarta yang disamarkan sebagai bengkel. Rusak, dindingnya berlumut, lantainya berderit, dan setiap suara kecil di luar membuatku terjaga. Tapi bukan derit kayu atau langkah mencurigakan yang menahanku terjaga. Yang membuatku tidak bisa tidur adalah bayangan wajah Arka. Ia belum ditemukan. Tidak ada kabar, tidak ada jenazah, tidak ada sinyal, hanya keheningan. Tim ekstraksi tidak bisa kembali ke lokasi pengejaran karena situasi di zona 3 memburuk. Dimas mengerahkan orang-orangnya, mengunci semua akses, dan memperketat pergerakan keluar masuk. Semua perempuan malam di sana diinterogasi. Beberapa menghilang, yang lain ditemukan tak bernyawa, terapung di sungai dengan mulut disumpal dan tubuh penuh luka. Aku adalah hantu yang berhasil lolos, tapi aku juga tahu, hantu seperti aku tidak akan pernah bisa hidup tenang. Pagi itu, operator intelijen datang membawa hasil analisis dari chip yang diserahkan Arka. Aku duduk di pojok ruangan saat seorang pria berjas gelap yang hanya menyebut dirinya Pak Seno menyodorkan setumpuk dokumen dan foto. "Ini semua hasil dari chip yang Anda bawa. Isinya tidak hanya daftar transaksi dan kode pengiriman, tapi juga dan ini yang lebih mengejutkan catatan aktivitas rahasia militer yang seharusnya tidak diketahui publik," katanya sambil membuka satu berkas. Mataku membelalak saat melihat nama-nama yang tertulis di sana. Jenderal Mulyanto, Kolonel Surya, Kapten Wicaksana, dan Kapten Rama. Aku terdiam. Kapten Rama adalah mantan komandanku, lelaki yang pernah bersumpah melindungi anak buahnya, yang dulu menyelamatkanku saat kami terjebak di perbatasan timur, saat peluru dan granat menghujani hutan tanpa henti. Ia bukan hanya sosok penting dalam hidup militersku, ia adalah panutanku, dan satu-satunya alasan aku tetap memilih bertahan di korps saat banyak teman angkat senjata memilih mundur. Dia salah satu dalang, kata Pak Seno pelan. Dia menyuplai senjata kepada jaringan narkoba. Ia bahkan memberikan akses wilayah militer untuk distribusi barang. Kita menduga Brata adalah orang yang ia lindungi. Aku menggigit bibirku. Perasaan marah, hancur, dan bingung bercampur aduk. Aku ingin menyangkal, tapi datanya terlalu jelas. Bahkan sidik jarinya tertera di dokumen persetujuan pemindahan senjata yang digunakan sebagai barter narkoba. Pak Seno menambahkan, Rama sekarang menetap di Balikpapan. Tapi dia sering ke Jakarta untuk rapat rahasia dengan Dimas dan beberapa oknum. Kita tidak bisa langsung menangkapnya. Ia dilindungi. Tapi kau, ia menatapku. Matanya tajam. Kau bisa mendekatinya. Misi berikutnya ditetapkan. Aku harus kembali menyusup. Tapi kali ini bukan ke klub malam. Bukan menjadi Rani si perempuan penghibur. Aku harus kembali menjadi Letnan Handayani atau lebih tepatnya, bayangannya dan menghampiri masa lalu yang kini menjadi bagian dari kegelapan. Dengan penyamaran sebagai mantan prajurit yang patah semangat dan kini berbisnis peralatan bekas militer, aku menghubungi Rama melalui jalur lama. Jalur yang dulu digunakan antar rekan satu unit, tempat berbagi kabar, bantuan, atau kadang hanya untuk berbagi kesedihan. Aku tidak menyangka, ia langsung merespons. "Handa, ini kau?" Suara itu masih sama, berat, tegas. Tapi ada keretakan kecil yang hanya bisa dikenali oleh orang yang pernah berjalan bersamanya dalam bahaya. "Iya, Kapten," jawabku pelan. "Sudah lama, aku kira kau sudah pergi ke luar negeri." Aku bertahan, tapi keadaan tidak mudah. Hening sejenak. "Ayo kita bertemu," katanya. Banyak yang ingin aku ceritakan. 2 hari kemudian, aku berada di sebuah kafe kecil di pinggiran Jakarta, tempat pertemuan yang disarankan Rama. Aku memakai kacamata hitam, topi hitam polos, dan jaket panjang. Aku duduk di pojok ruangan, memandangi pintu masuk dengan tangan yang terus menggenggam senjata kecil tersembunyi di dalam tas. Dan disitulah dia muncul, Kapten Rama, atau lelaki yang dulu kupanggil begitu. Wajahnya lebih tua, lebih keras,
tapi masih ada sisa wibawa yang dulu membuat seluruh tim percaya padanya. Ia mengenakan batik, membawa map coklat, dan senyumnya lelah. Letnan Handayani, sapanya sambil duduk. Aku mengangguk. Sudah lama. Kapten, ia tertawa kecil. Kita tak perlu pakai pangkat lagi. Sekarang aku hanya warga sipil biasa. Basa-basi mengalir. Kopi dipesan. Tapi aku tidak butuh kopi. Aku butuh jawaban. Aku dengar kau sekarang sibuk. Kataku. Hati-hati. Dengar dari siapa? Lingkaran lama kita. Mereka bilang, kau dekat dengan orang-orang penting. Ia menatapku sebentar. Lalu mencondongkan tubuh ke depan. Kau menyusup. Ya, dunia seakan berhenti berputar. Aku tahu matamu. Matamu tidak pernah bohong. Handa, aku tetap diam. Aku akan jujur. Aku tidak bangga dengan semua ini. Tapi dunia ini sudah terlalu kotor. Kau pikir kita bisa bersih selamanya? Kau pikir negara peduli? Kita hanya pion. Dan aku bosan jadi pion. Aku menggenggam tas lebih erat. Kau tahu siapa yang menyelamatkanku saat istri dan anakku hampir terbunuh? Bukan negara, bukan militer, tapi Dimas. Mereka datang lebih dulu. Mereka memberi perlindungan. Dan itu membuka mataku. Ia mengeluarkan foto dari mapnya. Gambar sebuah rumah terbakar. Mayat tergeletak di halaman. Itu rumahku 5 tahun lalu. Kau tidak tahu itu karena kau dipindah saat itu. Tapi aku yang mengubur anak perempuanku dengan tangan sendiri. Suaranya bergetar. Negara tak melakukan apapun. Tak satu pun datang menolong. Tapi Dimas dan orang-orangnya. Mereka memberiku kesempatan membalas. Memberiku kekuatan. Bukan dengan sumpah. Tapi dengan kekuasaan nyata. Aku menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seorang manusia yang kalah. Pertemuan itu berlangsung 1 jam. Tapi rasanya seperti bertahun-tahun. Aku keluar dari kafe dengan hati berat. Aku berhasil menyusup. Aku mendapatkan pengakuan. Tapi aku juga membawa luka yang dulu tak tahu pernah ada. Luka yang membuat orang seperti Rama memilih jalan gelap. Saat aku melapor ke Pak Seno malamnya, ia hanya berkata singkat, "Bagus, kita punya dasar untuk operasi selanjutnya." Tapi aku tidak merasa menang. Aku merasa hancur. Dan saat ku tatap pantulan wajahku di kaca jendela malam itu, aku bertanya dalam hati, masihkah aku Letnan Handayani? Atau hanya bayangan kosong dari seorang perempuan yang kehilangan semua pijakan? Tidak ada pelatihan militer yang mempersiapkanku untuk ini. Bukan ledakan granat, bukan hujan peluru di hutan perbatasan, bukan juga adu taktik di medan tempur. Semua itu terasa lebih sederhana dibanding berdiri di ambang pilihan yang mengoyak hati, antara menjalankan tugas sebagai prajurit atau menyelamatkan manusia yang pernah menyelamatkan hidupku. Kapten Rama bukan hanya sosok pemimpin. Ia adalah kenangan hidup. Lambang kesetiaan yang dulu kujadikan pegangan saat tubuh lelah dan jiwa nyaris menyerah. Tapi sekarang, setelah semua pengakuan, semua data dan bukti terkonfirmasi, aku harus mengeksekusinya. Operasi dilakukan besok malam, kata Pak Seno dingin. Kita akan menangkap Rama saat ia menghadiri pertemuan rutin dengan Dimas dan 2 orang oknum kepolisian di rumah aman mereka di Bogor. Aku menatapnya tajam. Dan jika dia melawan, bunuh. Kata itu menusuk. Satu kata, pendek, tegas, tapi mengguncang seluruh jiwaku. Malam itu, aku kembali membuka file pribadi Rama yang diserahkan oleh tim analisis. Di sana ada rekaman suara pertemuan-pertemuan sebelumnya, rute perjalanan, bahkan pesan suara yang tidak pernah dikirimkan olehnya direkam lalu dihapus, tapi berhasil dipulihkan. Salah satu pesan itu membuat tanganku gemetar. Handa, kalau suatu hari kamu mendengar hal-hal buruk tentang aku, kumohon, ingat satu hal, aku tidak memulai ini karena serakah. Aku memulainya karena dendam, tapi aku tetap manusia. Handa, dan kalau kau harus menembakku nanti, pastikan kau tahu mengapa aku memilih jalan ini. Jangan biarkan siapapun mengubah caramu melihatku. Aku memutar ulang kalimat terakhir itu berkali-kali. Suaranya lirih, retak. Ada bagian dalam diriku yang ingin membantah semua yang kudengar, semua yang kulihat. Tapi aku bukan lagi letnan baru yang hanya mengandalkan emosi. Aku adalah bayangan, mata dan telinga negara yang bekerja dalam gelap. Aku dilatih untuk memutuskan dan hidup dengan konsekuensi keputusan itu. Malam operasi tiba, langit mendung, udara dingin, dan langit Bogor mengancam hujan. Aku mengenakan pakaian gelap. Perlengkapan, komunikasi mini tertempel di leher bagian dalam, dan pistol kecil dengan peluru senyap terselip di balik pinggang. Tim dibagi menjadi 3. 2 menyusup melalui kebun belakang. 1 lagi timku memasuki rumah melalui pintu depan. Berpura-pura sebagai tamu baru, rumah aman itu tampak seperti villa tua biasa. Tapi di dalamnya adalah markas pertemuan rahasia jaringan hitam, kamera, tersembunyi,
dinding kedap suara, dan ruang bawah tanah tempat transaksi kerap dilakukan. Aku memasuki ruang tamu dengan langkah mantap. Di sana sudah ada Rama, Dimas, dan dua orang berseragam sipil dengan gerakan militer yang sangat familiar. Rama menoleh dan tersenyum. "Handa," aku mengangguk. "Maaf terlambat, Kapten." Dimas menatapku tajam, lalu tertawa kecil. "Dia panggil kamu Kapten. Lucu juga." Rama hanya tersenyum, tapi matanya menyimpan sesuatu. Seolah ia tahu ini bukan kunjungan biasa. Seolah ia sadar detik ini bisa jadi akhir dari segalanya. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Mereka membahas rute pengiriman berikutnya dengan kode. Tentu, aku merekam semuanya lewat mikrofon tersembunyi di antingku. Tapi mendadak, Rama bangkit dari duduknya. Ia melangkah pelan ke arahku dan berbisik, "Kau membawa mereka, kan?" Jantungku berhenti sepersekian detik. Aku tak menjawab. Rama menghela napas panjang, lalu melangkah ke arah pintu belakang. "Dimas," katanya, "kalau mereka menyerbu malam ini, lari ke ruang bawah tanah. Ada lorong rahasia keluar." Dimas terkejut. "Kau bicara apa?" Rama menatapku sesaat. "Karena aku siap mati malam ini." Tembakan pertama terdengar dari arah kebun. Jerit, suara kaca pecah, lalu ledakan kecil dari dapur belakang. Aku langsung mencabut pistol. Dimas mengangkat senjata dan menodong ke arah. "Rama, kau bocorkan posisi kita." Rama tak bergerak. Mereka akan tahu juga cepat atau lambat. Dimas hendak menarik pelatuk. Aku menembak lebih dulu. Peluru bersarang di bahunya. Ia jatuh, berteriak. Senjatanya terlepas. Salah satu pria sipil mencoba menyerangku, tapi aku menendangnya sebelum ia sempat menarik senjata. Dalam hitungan detik, pasukan masuk, pintu didobrak, cahaya senter menyorot ke segala arah. Teriakan tiarap menggema di ruangan. Dimas diseret, pria sipil ditangkap, tapi Rama berdiri diam, tak bergerak. Ia menatapku dan berkata pelan, "Tembak aku, Handa, kau harus menyelesaikannya." Tanganku gemetar. Senjata itu terasa lebih berat dari biasanya. "Tidak," kataku lirih, "kau akan hidup. Kau harus bertanggung jawab. Kau harus diadili." Ia tersenyum getir. "Kau masih percaya hukum?" Aku menunduk. "Setidaknya," bisikku, "aku masih percaya pada manusia." Saat memborgol tangannya, Rama tidak melawan. Tapi saat ia melewati depanku, ia sempat berbisik, "Terima kasih karena tidak membenciku." Beberapa jam kemudian, aku duduk sendirian di pos jaga. Tubuhku masih bergetar. Telingaku berdengung oleh suara tembakan dan teriakan. Tapi yang terus terputar dalam benakku adalah wajah Rama bukan saat malam ini, tapi saat dulu. Saat kami masih berlari di tengah medan perang, tertawa setelah lolos dari jebakan ranjau, dan berteriak mengingatkan satu sama lain untuk tidak mati konyol. Aku menangis malam itu, diam-diam, tanpa suara, karena aku tahu tak ada yang benar-benar menang dalam peperangan semacam ini. Ada jenis luka yang tak bisa disembuhkan oleh waktu, luka yang tak terlihat di kulit, tapi terasa membusuk dari dalam. Dan aku, Letnan Handayani, sedang belajar bahwa setiap pilihan dalam medan rahasia seperti ini adalah pisau bermata dua. Penangkapan Kapten Rama seharusnya menjadi kemenangan. Bukti kuat sudah dikantongi. Operasi resmi akan segera digelar untuk menyeret Dimas dan oknum polisi ke pengadilan militer. Tapi tak ada sorak-sorai, tak ada tepukan di pundak. Yang ada hanya sunyi dan rasa curiga yang pelan-pelan membesar. 3 hari setelah penggerebekan, aku dipanggil ke markas sementara untuk pelaporan lanjutan. Di ruang kecil berkaca buram, aku duduk berhadapan dengan Pak Seno. Ia seperti biasa, tenang, datar, dan terlalu rapi untuk seseorang yang memimpin operasi paling berbahaya di Republik ini. "Berkas pemeriksaan Rama sedang diproses," katanya tanpa basa-basi. "Tapi ada hal lain yang lebih mendesak." Aku mengangguk pelan. "Apa itu?" Pak Seno meletakkan sebuah map biru tua di meja. Tidak diberi label, hanya dililit karet hitam. Ia menatapku tajam sebelum akhirnya membuka isinya. Lembar pertama adalah salinan percakapan terenkripsi. Lembar berikutnya, foto. Dan saat kulihat foto itu, napasku tertahan. Itu Arka bersama seseorang yang sangat kukenal. Tidak mungkin, bisikku tanpa sadar. Dalam foto itu, Arka duduk di sebuah kafe mewah, mengenakan pakaian santai, tersenyum. Dan di hadapannya, duduk seorang pria berseragam sipil dengan cincin berlambang elang di jarinya. "Berata, kami mendapatkan ini 2 hari sebelum kamu dan Arka bertemu di zona 3, kata Pak Seno pelan. "Dan ini bukan satu-satunya pertemuan mereka." Aku menggeleng. "Tidak, Arka menyelamatkanku. Dia menyerahkan data penting. Tanpa dia, kita tidak akan pernah mendapatkan chip itu." "Benar,
jawab Pak Seno. Tapi coba pikirkan, siapa yang memberinya akses? Siapa yang tahu semua lokasi pertemuan jaringan? Dan mengapa dia selalu datang tepat saat kamu dalam bahaya? Aku tak bisa menjawab. Informasi terakhir yang kami terima. Lanjutnya, Arka adalah agen ganda. Dia memang bekerja dengan kita, tapi juga dengan mereka. Motifnya belum jelas, tapi yang pasti kau harus siap. Karena jika benar, maka selama ini kau hidup dalam pengawasan musuh yang kau percaya. Malam itu, aku tidak pulang ke tempat persembunyian. Aku menyendiri di kamar kecil di asrama lama. Tempatku dulu dilatih. Dindingnya masih sama retak di pojok atas, cat yang mengelupas, dan bau lembab yang tak pernah hilang. Tapi bagiku, tempat ini suci. Tempat pertama aku belajar tentang arti bertahan. Aku menatap langit-langit dengan mata basah. Setiap langkahku selama misi ini, sebagian besar dipandu oleh kehadiran Arka. Kata-katanya, isyaratnya, sentuhannya, yang hanya sesaat tapi menenangkan. Kalau benar dia berkhianat, maka semua yang kulakukan selama ini hanyalah permainan dalam tangan orang lain. Keesokan harinya, aku memutuskan mencari Arka. Aku tahu itu berbahaya, tapi aku tidak bisa menunggu. Tidak bisa duduk diam saat dunia di sekitarku mulai runtuh. Aku kembali ke salah satu lokasi pengamatan lama toko elektronik tua yang pernah menjadi titik komunikasi awal. Di sana, aku menemukan sesuatu yang tidak kuduga. Sebuah catatan kecil, tersembunyi di balik laci kasir rusak. Tulisannya cepat, nyaris tak terbaca, tapi aku mengenal goresannya. Handa, jika kamu membaca ini, berarti segalanya sudah terbuka. Aku tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Tapi ketahuilah satu hal, aku memilihmu, bukan mereka, bukan dia, tapi kamu. Aku tidak pernah mengkhianati kamu. Hati-hati dengan Seno, dia lebih dalam dari yang kamu tahu. Tanganku gemetar memegang kertas itu, otakku berputar cepat. Pak Seno, tidak, itu tidak mungkin. Tapi, kenapa Seno begitu cepat menuduh Arka? Kenapa ia satu-satunya yang mengakses semua dokumen intelijen? Dan kenapa hanya dia yang tahu lokasi penyimpanan Arka? Pikiran itu seperti badai dalam benakku. Tapi satu hal mulai jelas. Ada permainan yang lebih besar dari sekadar jaringan narkoba dan polisi kotor. Ini bukan hanya tentang Dimas. Bukan hanya tentang Rama. Ini tentang negara yang perlahan terkikis dari dalam. Hari itu, aku menyusup ke ruang arsip lama di kantor penghubung. Di bawah nama samaran dan jalur akses yang kupinjam dari identitas lama, aku membuka file lama milik Pak Seno. Dan apa yang kutemukan? Satu foto tua, 20 tahun lalu. 3 pria berpakaian militer. Salah satunya adalah Seno, yang lain Dimas. Mereka rekan. Darahku terasa dingin. Aku terus menggali. Setumpuk dokumen lama mengungkap bahwa Seno pernah terlibat dalam operasi rahasia luar negeri, operasi yang kemudian digagalkan karena penyusupan. Tapi tak pernah diselidiki. Namanya hilang dari berkas publik. Tapi jejaknya masih ada. Aku menutup map itu. Nafasku sesak. Selama ini, aku percaya orang yang salah. Aku keluar dari gedung dengan langkah cepat. Tujuanku hanya satu, menemukan Arka, membuktikan semuanya. Tapi sebelum aku sempat sampai ke titik pertemuan yang kususun sendiri, ponsel khususku bergetar. Pesan singkat, kau sudah terlalu dalam. Jangan kembali. Mereka sedang mencarimu. Aku berhenti di trotoar. Orang-orang berlalu lalang. Tapi dunia rasanya sepi. Aku bukan lagi prajurit. Aku bukan lagi mata-mata. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang perempuan yang dikhianati 2 kali oleh musuh dan oleh sekutu. Malam itu, aku menyalakan kembali perekam suara kecil di kalungku. Aku mendengarkan ulang semua rekaman, semua suara, semua bisikan. Dan di salah satu rekaman samar saat interogasi Rama, ada suara lain hanya terdengar sekali. Pastikan Handayani tak pernah tahu soal Seno. Itu bukan suara Rama, itu suara Dimas. Dunia di sekitarku berubah menjadi medan perang yang tidak terlihat. Bukan peluru yang berseliweran. Bukan ledakan yang menghancurkan tanah, tapi bisikan, pengkhianatan, dan manipulasi yang membentang jauh lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Jika dulu aku berpikir Dimas dan jaringannya adalah musuh utamaku, kini aku sadar, monster sesungguhnya bersembunyi di balik meja rapat, memakai dasi dan menyusun strategi untuk membunuh bangsanya sendiri dari balik layar. Pak Seno adalah satu dari mereka, dan aku adalah target berikutnya. Aku menghilang dari radar mereka selama 2 hari penuh. Tidak menyentuh alat komunikasi resmi, tidak berhubungan dengan tim, tidak memunculkan diri di tempat manapun yang mereka harapkan. Aku tinggal di sebuah tempat yang dulu pernah kusebut rumah, gubuk kecil di atas bukit. Peninggalan seorang pensiunan tentara tua yang pernah menyelamatkanku saat pelatihan pertama di Kalimantan. Di tempat ini, aku menyusun rencana
untuk membalikan segalanya. Langkah pertama, menemukan Arka. Aku percaya padanya. Bukan karena catatan yang kutemukan. Bukan karena pesan-pesan samar yang ia tinggalkan, tetapi karena satu hal yang tak bisa dibeli dengan pelatihan atau manipulasi. Naluri. Aku mengenal Arka. Ia bukan hanya bagian dari misi. Ia adalah bagian dari insting bertahanku. Dan aku tahu, selama dia masih hidup, dia tidak akan berhenti mencari kebenaran. Dengan jejak komunikasi yang pernah kami pakai di awal misi gelombang, radio pendek dengan kode Morse, aku mengirimkan sinyal. Titik-titik, garis, titik, kembali ke titik awal. Aku percaya padamu. Hari, aku menunggu 2 jam, tak ada jawaban. 3 jam, masih hening. 5 jam berlalu, dan aku mulai ragu. Tapi kemudian, saat matahari hampir tenggelam, sinyal itu datang. Jangan ke markas. Mereka menunggumu di sana. Aku di utara. Rumah tua di desa Gunung Sari. Datang sendiri. Desa Gunung Sari. Dataran tinggi yang dulu digunakan sebagai lokasi penyamaran intelijen. Hanya segelintir orang yang tahu tempat itu. Jika Arka berada di sana, maka ia belum menyerah. Sama sepertiku, perjalanan ke sana membutuhkan waktu. 3 jam, jalan sempit, penuh kelok, dan nyaris tanpa penerangan. Tapi tubuhku tahu betul bagaimana caranya bergerak tanpa dilacak. Aku tiba sekitar tengah malam. Mendekati rumah tua berdinding kayu yang hampir runtuh, lampu redup menyala dari dalam. Dan di sana, duduk bersandar pada dinding, Arka. Ia terlihat lebih kurus, dengan luka baru di pelipis dan lengan dibalut kain. Seadanya, tapi matanya tetap sama, penuh kewaspadaan dan ketulusan. Jeti, kau datang, katanya pelan. Aku duduk di sampingnya, hening beberapa saat. Kenapa tidak pernah kau jelaskan semuanya? Tanyaku akhirnya. Karena siapapun yang tahu akan mati lebih cepat. Jawabnya. Kami berbicara selama berjam-jam. Dan dari mulut Arka, satu persatu potongan pasal terjawab. Ternyata selama ini ia memang menyusup kedua sisi, bukan karena pengkhianatan, tapi karena satu misi rahasia dari presiden yang tak pernah dicatat di sistem. Presiden yang juga kehilangan saudara karena jaringan narkoba menugaskan seseorang untuk menyusup paling dalam. Bahkan jika itu berarti harus bermain di wilayah abu-abu. Dan orang itu adalah Arka. Tapi saat jaringan semakin luas, Arka kehilangan kontak dengan pemberi tugas. Lini kekuasaan presiden dibungkam, orang-orang terdekat diganti, dan Pak Seno yang dulu hanya petugas penghubung diangkat menjadi koordinator utama. Saat Seno mengambil alih, semua berubah, kata Arka. Data mulai dipalsukan, orang-orang seperti aku disingkirkan. Dan kamu, ia menatapku penuh rasa bersalah. Kamu adalah bidak yang digunakan untuk menyelesaikan misi ini tanpa tahu bahwa kamu sedang dikelilingi musuh dari segala arah. Aku mengepalkan tangan. Berarti, dari awal mereka ingin aku menangkap Dimas, Rama, dan menyelesaikan urusan kotor mereka. Lalu, mereka akan menghabisiku agar tak ada saksi. Arka mengangguk. Dan malam ini, mereka akan mencobanya. Kami tahu waktu tidak banyak, tapi kami punya cukup bukti. Rekaman suara Seno berbicara dengan Dimas, dokumen transaksi dari chip yang disembunyikan Arka, dan satu lagi video rahasia hasil rekaman drone lama milik Arka yang merekam pertemuan antara Seno dan petinggi perusahaan farmasi luar negeri. Motif utamanya bukan hanya bisnis narkoba. Ini tentang kendali atas pasar obat dan data genetik masyarakat yang dijual melalui program-program kesehatan palsu. Semua diatur dari balik meja intelijen. Aku tidak bisa mempercayai negara. Tidak malam ini. Tapi aku tahu, masih ada satu tempat yang bisa kuandalkan. Saluran media bawah tanah yang selama ini menjadi musuh bersama para penguasa gelap suara. Bawah tanah, jika mereka bisa membocorkan video ini ke publik, maka semua topeng akan jatuh. Pukul 2 dini hari, aku dan Arka menyelinap ke titik relay satelit darurat. Di tempat itu, kami menyambungkan sinyal ke jaringan luar. Saat semua data berhasil diunggah, aku hanya berkata satu kalimat kepada operator media. Sampaikan ini, biarkan rakyat yang mengadili. 2 jam kemudian, dunia berubah. Pagi harinya, video rahasia itu viral. Media resmi mencoba menahan laju, tapi tak berhasil. Nama Seno muncul di seluruh jaringan bawah tanah. Rakyat berteriak, militer mendesak penyelidikan. Istana pun tidak bisa diam. Mereka memanggil Seno ke sidang khusus dan dari sanalah semuanya mulai runtuh. Sore itu, Seno melarikan diri, tapi ia tidak jauh. Kami menemukannya di rumah kosong milik pamannya di Depok. Ia mencoba melawan, tapi kali ini, aku yang berdiri di depannya. Aku melatihmu, katanya dengan suara getir. Tanpa aku, kau tak akan tahu cara bertahan.
Aku menatapnya dengan tenang. Mungkin, tapi tanpaku, kau takkan pernah dibongkar. Satu tembakan peringatan cukup untuk membuatnya menyerah. Malam itu, langit Jakarta mendung. Tapi hatiku terasa lebih terang dari sebelumnya. Aku dan Arka duduk di atas gedung tua, menatap lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang yang terlalu lelah untuk bersinar sempurna. Apa kau masih ingin bertugas? Tanya Arka. Aku tertawa kecil. Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal. Apa itu? Negara ini tidak butuh lebih banyak senjata. Ia butuh lebih banyak orang yang berani berdiri saat yang lain memilih diam. Arka mengangguk. Dan malam itu, kami tak bicara lagi. Karena kadang, diam adalah satu-satunya cara untuk merayakan kemenangan yang tidak perlu dirayakan, kemenangan yang lahir dari luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Tapi malam ini terasa berbeda, lebih senyap. Seperti ibu kota yang kelelahan setelah bertahun-tahun menyembunyikan luka. Video yang kami bocorkan bersama Arka telah membuka pintu neraka. Rakyat mulai bertanya, institusi mulai retak, dan para petinggi yang selama ini hidup di balik kekuasaan mulai saling mencurigai. Ada yang mundur, ada yang ditangkap, dan ada pula yang memilih hilang, menunggu badai mereda. Tapi aku tahu, kebenaran tidak datang tanpa harga, dan harga itu belum sepenuhnya dibayar. Sudah seminggu sejak penangkapan Pak Seno, aku menjalani pemeriksaan internal, interogasi, dan pelaporan bertingkat yang seolah tak pernah habis. Mereka ingin tahu semua, setiap langkah, setiap keputusan, setiap pelanggaran kecil yang mungkin bisa dijadikan alasan untuk menjatuhkanku. Tapi aku sudah siap, aku tidak menyesali satupun pilihanku, bahkan saat mereka menyodorkan surat nonaktif. Sementara dengan alasan penyalahgunaan jalur komunikasi rahasia dan pengambilan keputusan tanpa izin, aku tidak menggugat. Karena aku tahu, sistem akan selalu berusaha membungkam kebenaran dengan prosedur. Dan aku sudah terlalu lelah menantang aturan yang dibuat untuk melindungi para pemilik kursi kekuasaan. Arka menghilang setelah semuanya meledak. Bukan karena takut, tapi karena dia tahu, jika terus muncul bersamaku, hidup kami akan selalu dalam bidikan. Ia hanya meninggalkan satu pesan singkat lewat jalur lama. Tinggallah hidup, jangan jeti bayangan seumur hidup. Handa, kalau waktunya tiba, aku akan kembali. Kupandangi. Pesan itu berulang kali, di antara luka dan kelelahan. Kalimat itu terasa seperti selimut yang menenangkan di tengah badai. Aku tidak tahu apakah aku akan bertemu Arka lagi. Tapi entah bagaimana, aku merasa dia tidak benar-benar pergi. Hanya menunggu waktu yang tepat. Sore itu, aku kembali ke zona lama gang sempit di antara deretan bangunan tua, tempat pertama kali aku menyamar sebagai Rani, perempuan malam yang hanya dikenal lewat senyuman palsu dan tatapan kosong. Jalan ini sepi, tapi bekas-bekas kehidupan yang dulu kulalui masih ada. Lampu temaram yang berkedip, bau arak basi dari sudut warung, sisa suara musik yang tenggelam dalam kenangan. Aku berjalan perlahan, setiap langkah terasa berat, bukan karena tubuhku lelah, tapi karena jiwaku masih menanggung terlalu banyak cerita yang tak sempat selesai. Aku berhenti di depan pintu besi kecil yang dulu menyembunyikan ruang kontrol pengintaianku. Dan di sana, tertempel sebuah catatan kecil, ditulis dengan pulpen biru tua. Kau masih hidup, itu saja sudah cukup. Ramah, ia akhirnya menulis sesuatu. Dari dalam sel militer tempat ia ditahan. Rupanya ia berhasil menyelipkan catatan ini. Mungkin lewat petugas, mungkin lewat rekan sesama tahanan. Tapi yang jelas, ia ingin aku tahu. Ia bertahan, dan entah bagaimana, ia masih menganggapku sebagai sesuatu yang patut diselamatkan. Aku tak tahu apakah Rama akan dihukum mati, atau akan dijadikan alat tawar-menawar politik. Tapi yang ku tahu, ia memilih menyerah agar aku bisa hidup. Itu, bagiku, sudah cukup. Malam menjelang, dan aku kembali ke rumah kecil peninggalan ayahku, rumah tua di pinggir kota, yang hampir roboh tapi masih berdiri cukup kuat untuk memelukku pulang. Di sana, aku menemukan satu surat yang tertinggal di bawah pintu, tanpa nama, tanpa cap. Hanya satu kalimat tertulis di atas kertas buram, jika bayangan ingin hidup, ia harus menyalakan cahaya dari dalam. Kalimat itu tidak punya tanda tangan, tapi aku tahu, itu dari seseorang yang mengerti apa rasanya hidup dalam gelap. Aku duduk lama di beranda malam itu, tidak memikirkan strategi, tidak menyusun laporan, hanya duduk dan merasakan apa itu hidup, tanpa peluru yang mengintai, tanpa kode rahasia yang harus dipecahkan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menangis, bukan karena sakit, bukan karena kehilangan, tapi karena aku akhirnya merasa bebas.
Namun kebebasan seperti ini tak pernah bertahan lama. Keesokan harinya, seorang perwira muda datang ke rumahku. Wajahnya tegang, tangan gemetar saat menyodorkan map bersegel merah. Di dalamnya, hanya satu lembar kertas. Surat panggilan khusus, misi darurat negara. Aku menatapnya lama. Mereka tahu kau satu-satunya yang bisa. Kata perwira itu, negara, butuhmu lagi. Aku menggeleng pelan. Saya bukan siapa-siapa lagi. Tapi rakyatmu masih dalam bahaya. Aku diam. Di satu sisi, jiwaku sudah remuk. Di sisi lain, darahku belum berhenti mendidih setiap kali mendengar kata pengkhianatan. Malam itu, aku membuka kembali kotak kecil di bawah tempat tidur tempatku simpan semua kenanganku. Tanda pangkat, surat terakhir dari ibu, potongan, foto tim lama, dan satu lagi, lencana kecil berbentuk sayap. Pemberian Rama di misi terakhir kami 5 tahun lalu. Kupandangi lencana itu lama. Di baliknya tertulis ukiran kecil. Jangan pernah hidup untuk menjadi bayangan. Pagi harinya, aku berdiri di depan cermin, mengenakan seragam tua yang sempat kupensiunkan sendiri. Tubuhku lebih kurus, wajahku lebih tirus, tapi sorot mataku lebih hidup dari sebelumnya. Aku siap, bukan karena aku ingin perang lagi, tapi karena aku tahu, selama masih ada orang yang hidup dalam ketakutan, maka seseorang harus memilih untuk tidak diam. Dan jika itu harus aku, maka aku akan kembali menjadi hantu negara. Ada misi yang disusun dengan strategi, ada pula yang dibentuk dari luka. Dan untukku, misi terakhir ini bukan hanya soal negara, tapi soal keberanian untuk memilih. Tetap menjadi alat yang dikendalikan, atau menjadi nyala kecil yang menerangi gelap paling dalam. Surat panggilan khusus itu menyebut satu nama, Kolonel Basuki, orang lama yang dulunya adalah atasan Pak Seno dan pernah dinyatakan hilang dalam operasi bersandi Lidah Emas 10 tahun lalu. Ternyata, ia tidak pernah hilang, ia bersembunyi. Dan kini, ia kembali membawa sisa-sisa jaringan yang dulu dibongkar oleh Rama dan Arka. Jaringan yang lebih canggih, lebih licin, dan lebih siap menggantikan para pengkhianat yang sudah tumbang. Target mereka bukan hanya distribusi narkoba, tapi memecah kendali dalam militer dan memperdagangkan sistem pertahanan negara. Satu langkah lagi, dan semua yang telah kuperjuangkan akan sia-sia. Dan aku, Letnan Handayani, diminta kembali bukan sebagai prajurit resmi, bukan sebagai intel, tapi sebagai bayangan terakhir yang tak pernah terikat. Aku menjalani misi ini sendiri. Tidak ada badge, tidak ada akses resmi, hanya informasi mentah dan rekaman data dari Arka, yang entah bagaimana sampai ke tanganku 2 malam sebelum aku berangkat. Jika kamu membaca ini, berarti mereka sudah mencarimu lagi. Basuki tidak bermain sendiri, ada tokoh yang lebih besar, tapi fokuslah padanya, bunuh akarnya. Batangnya akan mati. Peta lokasi mengarah ke sebuah villa tua di kawasan puncak, bukan tempat biasa. Villa ini milik seorang pengusaha yang ternyata adalah cucu dari salah satu tokoh yang dulu membangun jaringan hitam di era reformasi. Tempat itu kini digunakan sebagai titik konsolidasi rahasia. Tanggal pertemuan, malam minggu terakhir bulan ini. Malam ini, aku tiba di sana menjelang maghrib. Udara dingin, kabut turun perlahan, dan suara alam di sekitarnya terlalu tenang untuk sebuah tempat yang menyimpan bara. Dari celah semak, aku mengintip jendela villa. Di dalam, Kolonel Basuki berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tegas, tubuhnya masih tegap meski usianya sudah lebih dari 60 tahun. Di sekelilingnya, 5 orang pria bersenjata. Di meja panjang, terlihat koper berisi dokumen dan satu tablet yang menampilkan peta satelit. Aku tahu, ini bukan sekadar rapat. Ini rapat pemindahan kontrol. Warisan Seno akan diwariskan ke Basuki. Dan setelah malam ini, mereka akan memiliki semua pasokan, senjata, dan celah hukum. Aku tak bisa membiarkan itu terjadi. Dengan peralatan senyap buatan Arka, aku menyusup masuk lewat jalur dapur tua. Senjata di tanganku bukan hanya peluru, tapi juga rekaman suara pengakuan Seno, Rama, dan Dimas yang belum pernah dipublikasikan. Satu bukti terakhir yang akan mengikat semua jaringan ini ke satu kesimpulan. Pengkhianatan negara. Aku menyelinap ke loteng atas. Dari lubang kecil di langit-langit, aku melihat pertemuan berjalan tegang. Setelah ini, kita tidak akan lagi bermain di bayangan, kata Basuki. Kita ambil alih. Jika perlu, kita ciptakan ancaman agar mereka butuh kita. Ancaman. Mereka ingin menciptakan perang palsu, menciptakan konflik agar negara membayar mereka untuk mengatasi konflik itu. Seolah mereka pahlawan, padahal merekalah pencipta neraka itu sendiri.
Aku menekan tombol pada pemancar suara. Ruangan langsung terdiam ketika suara Seno terdengar dari speaker kecil tersembunyi. Kita akan serahkan semua rute ke Basuki. Dia tahu bagaimana cara mengatur media, militer, dan opini publik. Setelah itu, kita buat simulasi ancaman. Biarkan negara panik, baru kita muncul sebagai penyelamat. Mereka panik. Satu orang mencoba mencari sumber suara, tapi sebelum ia sempat menemukan alatnya, aku melompat turun dari plafon dan mendarat tepat di tengah ruangan. Senjata terangkat, tapi aku lebih cepat. 3 peluru senyap, 3 penjaga roboh dalam hitungan detik. Tinggal Basuki dan 2 pria lain. Salah satunya mencoba kabur. Aku menembak lututnya. Ia jatuh sambil memaki. Basuki menatapku. Tenang, Letnan Handayani, katanya. Jadi kamu hantu terakhir yang belum kami kubur. Aku mendekat perlahan. Aku bukan hantu. Aku adalah hidup yang kalian coba matikan. Kalau kamu berpikir bisa menghentikan kami dengan satu rekaman, kamu belum tahu seberapa dalam kami menjalar. Aku menatapnya. Dingin. Justru karena aku tahu kedalaman kalian. Aku datang langsung ke akar. Aku menembak kaki Basuki. Ia jatuh, mengerang. Lalu kutempelkan tablet ke wajahnya, menyalakan kamera, dan memaksa wajahnya menghadap ayah. Di layar itu sudah terhubung siaran langsung dari jaringan bawah tanah. Suara bawah tanah. Silakan ucapkan salam perpisahanmu ke dunia, bisikku. Beberapa menit kemudian, pasukan gabungan datang. Mereka tidak datang untuk menyelamatkan Basuki, tapi untuk menangkapnya berkat penyiaran langsung yang tak bisa dibendung. Malam itu, untuk kedua kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti telah menyelesaikan sesuatu, tapi tidak ada kemenangan. Dalam perang ini, tidak ada pangkat, tidak ada bintang, hanya luka-luka yang tertutup tanah. Dan satu cahaya kecil yang masih mencoba bertahan dalam gelap. Beberapa minggu kemudian, aku menghadap presiden di ruangannya yang hening. Ia memandangku lama. Apa yang kamu lakukan? Katanya pelan. Menyelamatkan lebih dari sekadar negara. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk. Kau ingin kembali bertugas? Tanyanya. Aku menggeleng. Aku ingin hidup. Ia mengangguk. Paham. Kalau begitu, hiduplah. Dan jika suatu hari kami butuhmu lagi, saya akan tahu. Potongku, tapi kali ini saya akan memilih dengan caraku. Hari ini, aku tidak lagi memakai senjata, tidak lagi mengenakan seragam. Aku tinggal di sebuah rumah kecil di kaki gunung, membuka pelatihan bela diri untuk anak-anak perempuan. Mengajari mereka bukan hanya cara bertahan, tapi juga cara memutus siklus ketakutan. Kadang malam datang dengan bayangan-bayangan dari masa lalu. Kadang aku terbangun karena mimpi buruk, tapi saat matahari kembali terbit, aku tahu aku belum kalah. Dan jika suatu hari nanti dunia memanggilku lagi, aku tidak akan datang sebagai prajurit. Aku akan datang sebagai manusia yang pernah menjadi bayangan, yang kini memilih menjadi cahaya.